semuanya, kalian apa kabar nih? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua sehat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 TPB 37A akan memaparkan hasil dari tugas besar Fisika Dasar 2 mengenai RBL. Di sini, judul dari RBL kelompok kami adalah penerapan gaya Lorentz pada hand mixer. Sebelumnya kalian tahu gak sih pepatah tentang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta? Bercanda. Kalau tak kenal ya ayo kita kenalan. Yang pertama ada Alukman Nur Hakim dengan NIM 121440003 dari program Sains Lingkungan Kelautan. Selanjutnya ada Amelia Puji Ayu Sunugroho dengan NIM 121260113 dari program studi farmasi. Berikutnya ada Angelique Dea Salsabila dengan NIM 121260098 dari program studi farmasi. Selanjutnya ada Ika Putri Koiriah dengan NIM 121260105 dari program studi farmasi. Dan yang terakhir ada Rafli Syahjun dengan NIM 121440029 dari program studi Sains Lingkungan dan Kelautan. Gaya Lorentz merupakan sebuah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz ini memiliki arah gaya yang dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Pada ibu jari menunjukkan arah arus listrik I. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, sedangkan gaya Lorentz ditentukan oleh arah jari tengah. Secara matematis, gaya Lorentz dapat ditulis dengan rumus F sama dengan Q dikali V dikali B, yang mana F adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, Q adalah besar muatan yang bergerak dalam satuan Coulomb, V adalah kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, dan B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla. Gaya Lorentz ini dapat diimplementasikan pada sebuah motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik ini, digunakan sumber tenaga berupa listrik DC yang merupakan sumber arus listrik searah yang kemudian akan diubah menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari hand mixer ini adalah dengan mengubah arus listrik menjadi medan magnet sehingga menghasilkan energi gerak. Arus listrik yang berasal dari baterai akan menciptakan medan magnet di sekitar kumparan dalam dinamo, sehingga dapat menggerakkan kumparan tersebut dan menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan batang pengaduk. Alat dan bahan yang diperlukan adalah dinamo, baterai, tempat baterai, kabel, kawat, botol bekas, paralon, saklar, tutup botol, solder, ampermeter, tang, cutter, lem tembak, dan lilin. Berikut ini merupakan cara pembuatan alat.
Nah, teman-teman, setelah melihat video cara pembuatan alat, berikut merupakan video ketika alat dicoba. Yang pertama yaitu ketika alat dicoba menggunakan baterai 3 volt. Berikutnya adalah ketika alat dicoba menggunakan baterai 6 volt. Kesimpulan setelah percobaan alat, yang pertama, pada baterai 3 volt, dinamo sulit menggerakkan kawat besi karena tenaga dari baterai kurang kuat. Sedangkan pada baterai 6 volt, dinamo cukup kuat untuk menggerakkan kawat besi karena tenaga dari baterai cukup kuat. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan yang pertama yaitu pembuatan alat yang tergolong sederhana sehingga dapat dilakukan sendiri di rumah. Yang kedua yaitu menggunakan benda lepas pakai sehingga dapat sekaligus memanfaatkan barang bekas, dalam hal ini yaitu botol bekas. Yang ketiga yaitu menggunakan sumber tegangan DC, yaitu baterai, sehingga tidak menggunakan sumber listrik bervoltase tinggi. Kekurangan alat. Yang pertama yaitu alat kurang bekerja secara optimal dalam pengadukan cairan yang kental karena membutuhkan sumber tenaga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu alat masih boros energi karena belum dilengkapi dengan sistem kontrol pada perangkat. Yang ketiga yaitu dinamo mudah panas karena tidak dilengkapi dengan sistem pendingin agar suhu mesin dapat terjaga. Yang keempat yaitu desain alat yang kurang menarik. Saran pengembangan. Dalam pengembangan alat ke depannya, hand mixer dapat dilengkapi dengan berbagai komponen lain yang dapat mengoptimalkan kerja alat dan menghemat sumber daya energi yang digunakan. Komponen yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja alat adalah sistem kontrol yang berfungsi untuk mengendalikan arus yang masuk sehingga dapat menghemat arus yang digunakan, dan sistem pendingin yang dapat mengendalikan suhu normal mesin saat alat digunakan agar alat tidak terasa panas saat digunakan. Terima kasih semuanya karena kalian telah menonton video dari kelompok kami dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa lebih kreatif dalam menciptakan alat-alat yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan atau menerapkan hukum fisika maupun hukum-hukum lainnya yang telah kita pelajari di bangku sekolah maupun bangku perkuliahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.